Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini kembali lagi dengan saya. Pertemuan video yang keempat atau tutorial video keempat. Nah, untuk materi kali ini membahas mengenai tentang access modifier. Saya jelaskan sedikit untuk access modifier, yaitu bisa disebut juga visibility member. Ada 3 bentuk yang dapat digunakan pada properti maupun metode. Nah, yaitu yang pertama adalah public. Public dapat diakses di mana saja. Ada kedua protected. Protected hanya dapat diakses di dalam kelas dan oleh kelas turunannya. Yang ketiga adalah private. Nah, private hanya dapat diakses dari dalam kelasnya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut membuat file baru, yaitu nama filenya nilai ya. Oke, kelas nilai. Kita simpan dulu ini. Kita simpan ke dalam folder praktikumnya. Kita bikin namanya nilai .php. Oke. Ini langsung ada tulisan besar ini tebal. Oke, sekarang kita bikinkan propertinya. Kita isi properti ya. Nah, propertinya kita menggunakan yang aksesnya itu kita gunakan public dollar nama MHS. Nah, MHS ini kita singkat saja dengan mahasiswa. Yang kedua public dollar n TGS, yaitu tugas. Dan ini kita memberikan menginisialisasi nama objek ini. Yang ketiga itu public dollar n. Nah, tugas itu ada UTS. Yang kedua ada public dollar n plus algebra UTS plus. Nah, sekarang ada public dollar n akhir. Nah, ini terdapat 5 properti ini ya. Ini ada nama mahasiswa, ada tugas, UTS, UAS, sama akhir. Nah, akhir ini sama dengan 0 ya, kita nonton. Oke, nah ini nilai akhir yang dihitung dan inisiasi dengan 0 ini nanti dia bisa menghitung nilai akhir ini dari instance yang kita bikin nanti, dari metodenya. Oke, sekarang kita membuat metode. Metodenya itu metodenya itu kita gunakan public share hitung nilai akhir. Oke, ini adalah sebuah metode. Nanti kita tambahkan metode yang kedua ya, dollar this n akhir. Tadi ini kan n akhirnya ini kan 0, jadi ini untuk kita cari hasilnya nanti. Oke, n akhir
sama dengan nanti sama dengan 0,2. Ini 0,2 ya. 0,2 kali dengan dolar dis N TGS tugas. Nah, ini ditambah dengan 0,3 kali 0,3 kali dolar dis UTS. Nah, UTS dis UTS ya, seperti ini ya, kita tutup kurung. Kita tambahkan lagi dengan 0,5 kali dengan dolar dis N UAS. Kita tutup kurung. Nah, 0,5 kita kali dengan UAS. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang kita bikin metodenya yang kedua ya. Oke, metodenya yang kedua itu public partial tampilkan nilai akhir. Nilai akhir. Oke, kita gunakan echo ya, echo dolar echo dolar dis N akhir. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita bikin instannya. Kita instan. Nah, instan semua nilai tersebut dijumlahkan sesuai dengan bobotnya untuk mendapatkan nilai akhir. Nah, lebih baik sekarang kita scan. Scan dolar nilai sama dengan new nilai dolar nilai sama dengan sama dengan dolar nilai ini merujuk kepada nama NHS. Dolar nilai NHS sama dengan Aprianto Tagore, nama saya sendiri ya, Aprianto Tagore. Oke.
diangkat ke bawah. Kita biar ini bertujuan untuk hasilnya nanti bisa rapi ke bawah. Sekarang dolar nilai NTGS. Nah, dolar NTGS ini kita taruh dia nilai sama dengan 80. Oke, sama dengan dolar nilai NUTS sama dengan 4,70. Oke, sekarang dolar nilai N was sama dengan 90 contoh. Amin lah, semoga nilai cuma 90. Sekarang TGS, UTS, UAS. Nah, sekarang dolar. Untuk kita memanggil hitung nilai, untuk hitung nilai akhir ya, nilai hitung nilai akhir. Hitung nilai akhir. Oke, sekarang dolar nilai tampilkan nilai akhir. Tampilkan nilai akhir. Oke, sudah nih. Ini sudah ya. Sekarang coba kita simpan dan kita periksa dulu ini. Kita simpan. Sekarang kita cek. Local host. Ini ada nilainya. Error halaman 25. Oh ya, oke. Kita perbaiki dulu. Ada halaman 25 error. Nilai tampilkan nilai akhir. Nilai dolar nilai tampilan L-nya ya, tampilkan nilai akhir. Oke, kita simpan ya. Nah, ini nilainya dapat 82. Ini nilai Advento 82 ya. Ini berarti dapat A. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua lagi, yaitu nilai teori. Ini adalah parent class. Ini nilai parent class parent. Nanti kita bikin lagi file barunya atau child class. Nah, kita kunci dulu ini ya. Kita kunci. Kita bikin slash bintang untuk mengunci sama tutup bintang slice. Nah, ini untuk menutup komentar. Jadi nanti ini tidak jalan. Nah, sehingga kita jalankan ini nggak bisa.
Jadi sudah bisa untuk kita jalankan. Nah ini oke, sekarang kita bikin file baru ya, file baru. Kita bikin file baru itu dengan pas nilai teori ya, nilai oke, terus nilai teori. Nah ini nilai teori. Nilai teori. Kita extend ini ya. Kita simpan dulu biar ada tulisan besarnya. Nilai teori titik PHP. Sudah nilai teori titik PHP. Extend nilai teori. Nah udah kita extend. Nah sekarang baris ini menyatakan file nilai PHP. Nah baris ini nanti dia menyertakan file nilai PHP yang berisi definisi dari kelas nilai ini. Nah memungkinkan kita untuk menggunakan kelas nilai yang sudah ada file lain. Oke. Ini baris 2 ini kita import dulu ya, import nilai titik PHP. Nah sudah ya. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan. Nah dengan kata lain, kelas nilai teori mewariskan semua properti dan metode yang ada di dalam kelas nilai. Oleh karena itu, nilai teori akan memiliki akses ke properti seperti nama mahasiswa, tugas, UTS, UAS, dan metode seperti itu nilai akhir dan menentukan nilai akhir. Meskipun kelas nilai teori tidak mendefinisikan ulang properti atau metode. Nah sekarang kita langsung bikin baris ya, baris dolar n sama dengan new nilai teori. Oke. Nah baris ini membuat objek baru dari kelas nilai teori. Variabel $n sekarang menjadi objek yang memiliki semua properti dan metode kelas dari kelas nilai melalui pewarisan. Ini yang dinamakan tadi parent class dan class type. Nah sekarang $n nama MAS sama dengan
Priyanto Sabubure. Priyanto Sabubure. Oke. Nah, di sini kita menetapkan nilai untuk properti objek dolar $n. Nah, objek ini ada dolar $n, yaitu dolar $n, dolar $n, NTGS sama dengan NTGS sama dengan tugas sama dengan ya 75 lah, 75 dolar N NTS sama dengan 80 dolar N UAS sama dengan 85. Nah, sekarang dolar N UAS sudah, dan dolar N itu nilai akhir. Nah, ini untuk memanggil metode yang kita bikin di atas. Sekarang echo dolar N nama MHS itu DR. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi dolar N tampilkan nilai akhir. Oke, nah seperti begini ya. Sudah. Ini sudah. Sekarang kita menyimpannya untuk kita mengeksekusi. Kita menjalankan kode yang kita buat ini. Oke. Kita cari ya nilai query. Nah, kita simpan dulu ini. Mana ada nilai teori. Ini ada nilai teori. Error di halaman 3 error. Kita perbaiki. Kelas nilai teori. New nilai teori. Nilai titik PHP. Nilai teori. Oh ya, sini. Nah, ini
oh oke, kita cari errornya. Oh, di sini kekurangan tipe mbak. Oke, kita coba simpan, kita restart. Nah ini apa yang kita bore mendapatkan nilai 81,5. Oke, jadi ini hasilnya. Ini yang dinamakan akses modifier. Jadi ini bebas, dimanapun saja bisa mengakses nilainya. Oke, sekian dari saya pertemuan video tutorial keempat. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.